Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harun Al-Rasyid, NPM 190 120 10 174, kelas Manajemen Strategi B. Ya, isi PPT ini yaitu bagian pertama profil perusahaan, bagian kedua studi kasus, bagian ketiga pemilihan strategi. Bagian pertama, profil perusahaan PT Rotan Indah Makmur. Ya, perusahaan ini bergerak pada bidang industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan berkualitas tinggi yang diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, meliputi Jerman, Prancis, dan Belgia, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Bagian kedua, studi kasus. Pertama, pandemi COVID-19 telah berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional, di mana industri yang terkena imbas paling besar adalah industri penjualan ekspor, karena kelangkaan kontainer yang merembet pada melambungnya biaya ocean freight rate. Selanjutnya, terbatasnya kargo space kapal yang berakibat pada penumpukan barang di gudang, dan bahkan melebihi kapasitas gudang yang ada. Yang ketiga, melonjaknya biaya ocean freight rate yang signifikan. Lalu selama pandemi, justru permintaan mebel atau furniture meningkat tajam, sebesar 50% dibandingkan kondisi sebelum pandemi. PT Rotan Indah Makmur mempekerjakan 300 karyawan. Bagian 3, pemilihan strategi. Ya, saya memilih analisis Porter. Porter Five Force Analysis adalah sebuah metode yang menganalisis dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis. Model Porter dapat diterapkan pada setiap segmen ekonomi untuk memahami tingkat persaingan dalam industri dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Analisa internal. Yang pertama, menguasai berbagai macam teknologi produksi rotan sehingga mampu merespon kebutuhan pasar dengan cepat. Selanjutnya, mempunyai SDM yang handal. Ya, yang ketiga, bahan yang digunakan sudah sesuai dengan standar pasar ekspor. Yang keempat, PT Rotan Indah Makmur sudah menguasai market ekspor. Analisa eksternal, Five Force Analysis Porter. Yang pertama, perseteruan antara perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, ancaman dari pendatang baru. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar dari pembeli. Yang kelima, kekuatan tawar dari pemasok. Ya, yang pertama, perseteruan antara perusahaan yang sudah ada. Persaingan dalam sesama industri ini dinilai cukup berat karena perusahaan memiliki banyak saingan. Pesaing dari perusahaan biasa datang dari berbagai macam pihak seperti sesama eksportir. Persaingan tidak hanya terjadi pada produk yang sama, tetapi persaingan juga terjadi pada kompetitor yang memiliki produk yang serupa tapi tak sama. Bisa dikatakan berbentuk mirip, tetapi dengan merek dan harga yang berbeda. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki berbagai macam produk dagang mulai dari harga dan kualitas yang berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan agar dapat bersaing dengan para kompetitor. Ya, yang kedua, ancaman dari pendatang baru. Industri ekspor mebel membutuhkan modal yang besar, apalagi proses dan biaya ekspor. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa modal menjadi halangan untuk masuk dalam industri ini. Yang kedua, pemasok juga berperan penting karena bisa mempengaruhi harga, produksi, dan kualitas. Kadang perusahaan baru kesulitan mencari pemasok yang berkualitas bagus dengan harga yang murah.
Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Ancaman produk pengganti dalam industri mebel dan furnitur ini bisa dikatakan tidak ada. Mengapa demikian? Karena tidak adanya barang substitusi untuk produk mebel ini, melainkan yang ada itu perbedaan dari segi material produk pembuatan mebel, seperti aluminium, besi, dan plastik. Ya, selanjutnya yang keempat itu kekuatan tawar dari pembeli. Dalam industri furnitur, khususnya mebel, permintaan meningkat tajam pada saat pandemi COVID-19 ini. Volume pembelian konsumen memang mempengaruhi profit perusahaan, tetapi tidak boleh bergantung kepada beberapa konsumen yang memiliki volume pembelian yang cukup besar, melainkan perusahaan harus fokus kepada pencarian konsumen baru. Jadi ketika ada salah satu konsumen beralih kepada kompetitor yang lain, perusahaan tidak takut akan kehilangan profit mereka. Yang kelima, kekuatan tawar dari pemasok. Pada industri mebel, kekuatan tawar-menawar perusahaan kepada pemasok dapat dikatakan cukup kuat karena bisa mempengaruhi harga. Karena biasanya harga yang didapat dari pemasok utama tidak selalu lebih murah dibandingkan dengan kompetitor. Tetapi harga tersebut masih bisa diubah dan disesuaikan oleh pemasok. Biasanya perusahaan memberitahu pemasok apabila harga yang diberikan terlalu mahal atau lebih mahal dibandingkan kompetitor. Karena hal tersebut menyebabkan produk dagang susah dijual dan pemasok pun mau untuk menyesuaikannya lagi. Jadi hubungan antara pemasok itu harus dijalin dengan baik. Ya, Porter generik strategis. Definisi strategi generik menurut Michael Porter adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Menurut Michael Porter, ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum atau strategi generik. Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa memenuhi keperluan sejumlah. Saran strategi diferensiasi atau pembedaan produk. Yang pertama, memperbanyak pilihan gaya furnitur yang ada dan berbeda dengan para pesaing sehingga pembeli tertarik dan rela mengeluarkan harga yang cukup mahal dari yang lain. Selanjutnya, memiliki mutu atau kualitas yang lebih baik dari pesaing. Jadi agar barang kita itu lebih awet dari produk-produk lainnya. Yang terakhir yaitu memiliki furnitur yang unik dan memiliki fitur yang canggih seperti meja 2-in-1 yang bisa dilipat menjadi sofa. Ya, kenapa saya memilih strategi diferensiasi atau pembedaan produk, yaitu untuk mendorong perusahaan agar sanggup menemukan keunikannya tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk atau barang yang dikedepankan memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensial. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.